Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, sehat semuanya? Luar biasa. Amin, luar biasa, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami Tuhan, hati yang rindu akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan di hati kami Tuhan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan
Kau baik Tuhan. Mari bersama sembah Dia saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh baik, kasih-Mu indah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau lihat ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami seizinmu Tuhan, yang dialami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ku ada Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Mari katakan dengan imanmu. Amin. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita kami melimpah di dalam-Mu. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Boleh kita bertepuk tangan saudara?
masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Mari katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Amin. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan dalam melewati hari-hari ini Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Yesus. Mari bersama kita angkat tangan kita saudara. Tangan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tak mampu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa kami tak mampu Yesus. tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yang menopang kami Tuhan. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru
tangan kami Tuhan. Amin. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
terbaik Yesus. Pergumulanmu saudara, serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami tak mampu apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang Kau lewati saudara, percaya Tuhan ada. Tuhan lihat setiap hati kita. Tuhan, ini tangan kami Yesus, genggam erat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, terima kasih. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan dengan imanmu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Harapan kami Tuhan, kami lewati hari-hari ini Tuhan bersama Engkau. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, banyak hal yang kami ragukan dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya dengan iman kami, Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami berserah Yesus seluruhnya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau penolong kami Tuhan, Kau penolong yang setia, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Haleluya. Kau lebih tahu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berserah hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya perlu Engkau Tuhan. Melewati hari-hari ini Tuhan, kami hanya perlu Engkau Yesus. Buka hatimu saudara. Katakan apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami Yesus. Kami berserah Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau punya rencana yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Sikaralapa syandaralapa takaralama sikanaralama takaralama.
Ora papata kiara lama sikindara lama takiara lama. Hanya Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Dan hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tahu dan mengerti sampai pada kedalaman hati setiap kami. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Bahkan saat pujian dipersembahkan kepadamu Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu. Urapan Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Bapa. Kami siapkan hati kami. Dan kami siapkan Tuhan telinga kami untuk menjadi, yaitu telinga seorang murid mendengarkan suara-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Berbicaralah Engkau. Berbicara saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Shalom. Setelah liburan wajahnya kelihatan berbeda ya saudara. Siapa yang berlibur? Loh, haleluya. Gak ada. Di rumah saja. Kasihan deh lu. Berlibur gak berlibur itu tergantung kita saudara ya. Yang penting hatinya melekat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Amin. Lagunya luar biasa. Membuat setiap kita semakin hari hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Saudara, hidup itu seperti sebuah perjalanan saudara. Jauh dekat kita nggak tahu. Tiba-tiba dapat kabar, si A meninggal dunia. Belum lama, dapat kabar lagi, si A ya si B meninggal. Jadi saya berpikir saudara, ini ada urutannya kelihatannya ya. Saudara siap? Darah Yesus. Semua sudah siap? Temen tak? Siap ya? Dipanggil Tuhan siap? Saya belum. Loh kenapa? Ya karena masih tugasnya masih banyak saudara. Kalau yang sudah tugasnya enggak ada, monggo silakan. Bila perlu saya doakan sekarang. Saudara, gado-gado masih enak saudara. Rawon masih enak ya. Kita enggak akan pusing kok saudara. Sebenarnya kapanpun kita harus siap. Karena kalau kita dipanggil ke surga, artinya sudah waktunya kita menghadap takhta kemuliaannya. Hidup ini sebuah perjuangan loh saudara. Ya, hidup ini ada hari esok. Sekarang yang galau.com di sini ada enggak? Galau banget. Wih, angkat tangan saudara. Wih, galau. Ya, galau.com merasakan hidup ini kok sulit. Merasakan hidup ini kok sunyi sepi sendiri ya. Saudara yang terkasih, mari kita kembali kepada Bible, back to Bible saudara. Kalau hari-hari ini banyak orang yang sudah resah ya saudara dengan sosmed yang luar biasanya saudara. Ya, lagi rame-ramenya Kristen progresif tentang perpuluhan sehingga terjadi permasalahan yang sangat ribet. Sebetulnya itu dibuat sendiri kok saudara. Kalau Kristen progresif mengatakan nggak ada Yesus nggak apa-apa, nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, haleluya saudara. Kalau saudara makan nggak pakai sendok bisa nggak sih saudara? Bisa ya. Belepotan nggak saudara? Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat.
Yesus itu ada. Yesus itu ada bagi saudara dan saya. Kalau nggak percaya Tuhan saudara, terus selamat. Buat apa pengorbanan Tuhan di kayu salib? Betul nggak saudara? Kasih. Saudara, kasih itu ada batasnya. Hanya Tuhan Yesus tanpa batas mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan ikut-ikutan loh saudara. Ya, jangan terpengaruh dengan sosial media. Jangan terpengaruh dengan video-video yang lagi viral saudara. Kita ini fokusnya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Kalau orang ngomong perpuluhan, salah enggak sih? Enggak salah. Tetapi penyampaiannya jangan salah saudara. Jangan menyinggung orang lain. Kalau perpuluhan itu urusan saudara dengan Tuhan. Hamba Tuhan kalau ngomong saudara, kalau enggak perpuluhan, dimakan belalang pelahap, belalang pengeriap. Tak nakut-nakuti sih saudara. Saudara mau perpuluhan enggak perpuluhan terserah. Apa yang menjadi kewajiban saudara, saudara lakukan itu aja kok. Saya enggak pernah menyinggung perpuluhan kalau khotbah di mana-mana. Saya takut saudara. Takut salah persepsi. Makanya saudara, jadi anak Tuhan itu yang melekat aja kepada Tuhan kok. Enggak usah neko-neko, enggak usah aneh-aneh. Bibel, firman itu yang penting. Saudara kalau berbicara firman, membaca firman, saudara pasti mengerti. Enggak perlu diajari terlalu dalam saudara. Tambah ruwet. Perpuluhan dan tidak perpuluhan itu bukan urusan pendetanya. Betul enggak? Siapa yang setuju? Langsung angkat tangan semua saudara. Setuju, enggak perpuluhan. Terserah. Ya, terserah. Kalau saya mas terserah kok. Tapi yang terpenting kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan, itu aja kok. Seberapa yang saudara dan saya berikan, yang terpenting hati ini tetap sukacita. Memberi perpuluhan 10 juta atau ini deg-degan saudara, percuma. Seperti janda miskin itu saudara, memberi dari apa? Dari hati. Dari kekurangannya dia memberi. Tuhan melihat itu, karena apa? Hati yang berbicara. Ya, tapi hari ini saya tidak berbicara tentang Kristen prophetic ataupun perpuluhan saudara. Lain waktu saya akan berbicara tentang Kristen prophetic ini ya. Kita akan berbicara tentang berdoa. Kalau kita kurang berdoa, hidup kita itu menuruti daging saudara. Betul enggak saudara? Hidup orang benar, hidup orang Kristen itu nafasnya adalah berdoa. Jika saudara dan saya tidak berdoa dan kurang berdoa, bukan tidak berdoa, kurang berdoa, hidup ini akan ngawur saudara. Betul enggak? Kalau dikatakan bahwa nafas orang Kristen adalah berdoa, maka kita harus memberikan waktu kita yang terbaik, bukan sisa waktu kita. Satu hari berapa jam saudara? 24 jam ya. Tidurnya 8 jam, betul? Kerja 8 jam. Yang 8 jam untuk apa? TikTok saudara. Berdoa. 8 jam saudara, luar biasa. 8 menit aja pantatnya kiri kanan ya. 8 jam saudara. Tuhan cuma minta waktu berapa sih? 1 jam saja berdoa dan berjaga-jaga. Jangankan 8 jam saudara, kalau diajak berdoa buletisasi. Ngerti ya saudara ya? Saya kalau ngajak berdoa atau ibadah doa malam, dahsyat saudara, yang datang 20.000 orang. Mereka semua aras-arasan, males saudara. Diajak berdoa berbeda kalau diajak makan-makan. Kalau ada pengumuman besok hari Selasa ada perjamuan kasih, kita akan makan sepuasnya, datang semua. Betul enggak? Doa malam saudara dikasih gorengan pendetoi di seneni, enggak menghargai yang datang ibadah. Bencek no kamu. Saya ngomong gini, loh memang kalau ibadah itu lihat makanannya.
Enggak lah. Firman Tuhan ngomong apa? Kisah para rasul itu. Kalau engkau mau berdoa, makan dulu di rumah. Betul enggak? Supaya enggak ngisin-ngisin nih saudara. Ke gereja ngenteni kon. Waduh, pendeta yang ngomong terus mangane kapan? Berdoa loh itu Bu. Ya berdoa saudara. Sehari berapa kali? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lainnya nanti dulu. Saudara, hidup ini harus dipenuhi dengan doa. Sehingga tidak timbul kedagingan kita. Kedagingan kita timbul karena apa? Saudara dan saya itu malas berdoa. Betul enggak? Kedagingan muncul saudara. Mikirannya yang enggak karu-karuan. Ya, kalau saya ada orang yang konseling dengan saya. Bu, saya itu sudah menikah sekian tahun loh Bu. Suami saya itu loh Bu senengannya film porno. Gila nih saudara. Saya ngomong, tengking. Tak tengking gak iso Bu. Terus diapakan? Tak totok palu Bu. Saudara, kalau orang gak berdoa, gak ngerti firman, gak dekat dengan Tuhan, hidupnya ngawur. Saya percaya saudara di tempat ini semua suka berdoa. Hidup itu jangan di luar kehendak Allah. Kalau kita keluar di dalam kehendak Allah, hidup yang dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran, hawa nafsu. Betul enggak saudara? Kalau di luar Tuhan itu loh, wes lah, suami istri suka ribut, betul? Hawa nafsu tadi itu loh, senang film porno. Saya perkatakan di tempat ini saudara, bertobat loh saudara. Tuhan itu segera datang. Jangan main-main dengan hidup ini saudara. Saya ngomong begini bukan nakut-nakutin saudara, tapi kenyataan memang demikian. Hidup di luar kehendak Allah, maka hidup yang diliputi dengan perselisihan, hawa nafsu, pertengkaran dan sebagainya. Ada ayatnya, ada. Kita buka Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kalau saudara sudah diliputi hawa nafsu serakah timbul, maka hidup saudara tidak sejalan, tidak sesuai kehendak Allah. Hidup saudara pasti di luar jalurnya Tuhan. Kalau saudara hidup benar, saudara akan melakukan apa yang dikatakan dalam firman tadi, saudara. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Dalam sebuah rumah tangga, pertengkaran itu mah biasa, tapi tidak boleh berkelanjutan, saudara. Betul enggak? Dikit-dikit ngomongnya apa saudara? Kalau wis ribut lu ngomongnya apa? Halo? Cerai. Lu. Dulu pilihannya sopo saudara? Milih sendiri apa dipilihkan tetangga? Tetangga ya? Gak bisa saudara. Pertengkaran dalam sebuah rumah tangga itu masih lumrah. Salah paham, berselisih paham. Oke, tapi tidak boleh dilanjutkan. Kenapa terjadi sebuah perselisihan karena hawa nafsu saudara dan saya? Kepinginnya yang enak-enak, yang indah-indah. Daging ini minta sesuatu yang enak. Jangan pernah saudara berpikiran menggemukkan daging saudara, tapi gemukkan roh saudara. Karena saat roh saudara digemukkan, roh ini akan bersekutu mereka dengan kita saudara. Ada sebuah yaitu kerinduan di dalam hidup benar. Tidak ada perselisihan, banyak berdoa. Kalau saudara banyak berdoa, rasa damai sejahtera enggak? Damai sejahtera ya? Kalau banyak berdoa, setan takut dengan saudara dan saya. Betul enggak?
ngelihat wajahnya wajah yang penuh sukacita, wajah yang damai sejahtera. Kalau orang tidak suka berdoa, wajahnya kayak tempe penyet, kayak terong penyet. Rasanya itu damai sejahtera nggak ada. Rasanya pengen marah terus, tidak ada soal, tidak ada masalah, sering suka marah. Karena apa? Hawa nafsu menguasai saudara dan saya. Makanya jangan pernah kita keluar dari kehendak Allah. Jangan pernah saudara dan saya melangkah tanpa melakukan sesuatu bersama dengan Allah. Jika saudara sudah melangkah di luar kehendak Tuhan, saya terlalu percaya bahwa hidup saudara gak ada damai sejahtera. Sukanya terong penyet. Lihaten, kamu kayak terong penyet enggak? Lihaten tonggoi saudara. Yang berpasangan, lihat wajahnya. Duh ya toh, disuruh lihat wajahnya, lihat HP. Disuruh lihat wajahnya enggak mau. Lihat wajah pasangan hidupmu. Wajahnya seperti terong penyet, tempe penyet, atau seperti semangka. Haleluya saudara. Saudara jangan terus pengen yang enak-enak saudara. Hidup ini sebuah perjuangan. Kalau saudara tidak berjuang, saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara inginkan. Betul enggak? Jadi hidup itu jangan di luar kehendak Allah. Yang kedua, hidup itu kalau di luar Tuhan, di luar kehendak Allah, diliputi iri hati. Siapa di sini suka iri hati? Lihat tetangga, waduh beli mobil baru. Pak, tetangga lo beli mobil baru. Kita kapan? Mobilnya lo sampai kayak begini. Tahun berapa ini Pak? Beli tahun 2000 sampai 2025 pancet ay. Untung isok melaku. Iri hati kan? Kedagingan kan? Lihat lagi tetangga. Pak, kemarin mobilnya datang baru. Sekarang kulkas Pak, lemari es pintunya 4 Pak. Kepingin toh? Kalau suaminya ngomong nih, jangan khawatir mah. Itu pintu 4, aku belikan kau pintu 5. Wah keren ya. Satunya pintu itu pintu surga. Mau saudara? Iya lek surga saudara adem. Lah lek tonggone saudara panas. Jangan ada rasa iri kepada orang lain. Kalau orang lain diberkati kita ngomongnya puji Tuhan. Hari ini dia diberkati. Hari esok aku yang diberkati. Amin. Buang rasa iri hati saudara. Ini zaman milenial, bukan zamannya sepur lempung. Artinya zaman yang sudah modern. Tidak ada rasa iri. Biar tetangga beli mobil, beli jet pribadi, saudara tetap mengucap. Jangan ada iri hati. Di sini enggak ada saudara. Semua baik-baik saja. Orang ono sing ngaku masalahnya. Iya kan? Jangan saudara iri hati. Kita baca firman-Nya. Yakobus 4 ayat yang kedua. Ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Membunuh bukan membunuh secara jasmani. Saudara ya, membunuh karakter seseorang. Membunuh apa saudara? Kalau kita membunuh secara langsung kan tidak mungkin. Iman tetangga kita, iman saudara kita. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau engkau cuma iri hati tidak berdoa, engkau enggak akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang supranatural itu terjadi jika saudara dan saya merendahkan hati, duduk di bawah kaki Tuhan, mengucapkan syukur dan terus menerus berdoa, saudara.
Di sini ada waktu untuk berdoa saudara. Hari Selasa jam 7 malam. Kalau diundang saudara, alasannya 1001 macam. Bertobat saudara. Berdoa, berdoa dan berdoa. Tuhan mengatakan, bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan enggak minta 5 jam loh saudara. 1 jam saja. Apakah kita selalu seperti itu? Apakah kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk berdoa? Saudara, kalau sudah jalan-jalan, ketemu si doi saudara, pulang suruh berdoa aras-arasen, tapi senangnya tidur terus bermimpi saudara. Bermimpi dilanjutkan pertemuan tadi. Bermimpi mendapatkan sesuatu yang indah. Bermimpi mendapatkan sebuah rumah yang indah. Melek saudara, sakitnya tuh di sini saudara. Karena cuma mimpi. Doa saudara, berdoa. Intinya kita itu harus memiliki waktu yang spesial buat Tuhan. Waktu yang saudara dan saya komitmen dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Siap mau memberikan yang terbaik? 1 jam saja saudara. Tuhan tidak minta 1 jam itu begini. Jam 12 sampai jam 1 pagi ya? Enggak. Jam 2 pagi sampai jam 3 ya? Enggak. Komitmen saudara. Tuhan, aku mau berdoa sebelum tidur. Ya sudah, lakukan saudara. Tuhan, aku berdoa saat teduh setelah bangun tidur. Lakukan saudara. Ya, saya tahu kok di tempat ini banyak anak-anak muda yang suka berdoa. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu juga rajin berdoa. Karena saudara menyadari nafas hidup saudara adalah berdoa. Amin saudara. Jangan keluar dari kehendak Allah sehingga saudara tidak diliputi iri hati dan pertengkaran. Saudara tersinggungan enggak ya? Dikit-dikit tersinggung kalau diajari, suaramu gak enak, nadanya kurang begini, ngambek, wis gak nyanyi aku besok, gak nyanyi-nyanyian, gak pelayan-pelayanan. Loh, ngambek gak saudara? Di sini gak ada, di sini gak ada, saya terlalu percaya gak ada yang ngaku semua. Hidup diliputi iri hati itu enak gak sih saudara? Rasa mangkel terus lihat orang tuh diberkati, lihat orang itu kok ya enak. Di sini tuh sakit lama-lama saudara. Stroke loh saudara. Lah stroke enggak apa-apa saudara. Kalau sudah sesek ya sakit, sesek, stroke, selek saudara. Matek saudara. Iri hati itu terus nyesek saudara. Makanya hari ini kita berbicara, Tuhan izinkan kita berbicara tentang apa? Jangan hidup oleh daging saudara. Dan yang ketiga, kalau kita keluar dari kehendak Allah, maka hidup yang tidak memiliki waktu berdoa. Di luar Tuhan sudah enggak takut Tuhan saudara, sudah enggak mau berdoa lagi, yang penting ke gereja. Betul enggak saudara? Setor muka kepada pendeta, setor muka kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Di dalam gereja, saudara dan saya diundang itu untuk duduk diam, berdoa, memuji menyembah Tuhan, bukan sibuk dengan HP saudara. Ya, saya paling tidak suka kalau ada ibadah, terus tetangga saya tuh bingung dengan HP-nya. Kalau ditanyain, kenapa sih kok HP-an? Ini bisnis loh, bahaya nih gak dibales. Ratusan juta amblas. Seringkali enggak begitu. Oh ini mumpung kesempatan ini. Kalau enggak dibalas ini, besok aku enggak dianggap loh. Saudara yang terkasih, miliki waktu itu untuk berdoa. Miliki waktu untuk intim dengan Tuhan. Bukan dengan keegoisan kita. Yang penting aku diberkati. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara dan saya jika saudara dan saya malas untuk berdoa? Amin saudara.
Kalau besok diundang berdoa, doa malam datang enggak? Catat saudara, malaikat catat. Ya, nanti dicatat izin loh saudara, tiba enggak datang. Ya, ayo miliki waktu saudara untuk berdoa. Yuk kita baca Yakobus 4 ayat 3. Ya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Keempat, hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan tidak suka saudara dan saya melampaui batas-batas yang sudah ditentukan. Tuhan tidak suka saudara dan saya berdoa meminta sesuatu untuk kepuasan diri saudara. Saudara, saya tanya, kalau saudara berdoa, pernahkah saudara mendoakan orang lain? Pernahkah saudara mendoakan saudara-saudara yang lain? Saya terlalu percaya saudara, permintaan kita sudah terlalu banyak sehingga kita lupa mendoakan orang lain, betul enggak? Kita ini saudara bukan untuk kepuasan diri kita. Kita hendak mendoakan orang lain juga. Orang-orang yang membutuhkan, yaitu pertolongan. Bukan kita yang menolong, tetapi kita berdoa supaya Tuhan turun tangan menolong saudara seiman kita. Jangan lupa saudara berdoa. Jangan minta sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Memuaskan keinginan kedagingan kita. Tuhan, aku kepingin jodoh yang luar biasa. Tuhan, aku kepingin anak yang luar biasa. Tuhan, aku kepingin diberkati. Aku kepingin pribadi kita sendiri. Tapi kita tidak pernah mendoakan orang lain. Mendoakan orang tua kita. Berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi keselamatan orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana. Saudara pasti lupakan itu. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik dulu, yaitu waktu kita untuk Tuhan. Setelah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu saudara dan saya setia, duduk diam dua kaki Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti mendengar doa orang benar. Jika didoakan dengan sungguh-sungguh maka besar kuasanya. Bagaimana besar kuasanya saudara? Jika saudara tidak benar di dalam sikap berdoa, keinginan saudara, hal itu akan jauh daripada kehendak Bapa. Jadilah saudara dan saya bukan cuma pengikut Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman yang Tuhan mau. Jadikan hidup kita itu terang bagi orang lain. Dimanapun kita berada, Tuhan berada bersama dengan kita. Terang Tuhan itu ada bagi kita, bagi sekeliling kita. Saudara yang terkasih, hari-hari ini memang sulit saudara. Sulit, saya katakan memang sulit saudara. Sesulit apapun saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun tekanan di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian, saudara dan saya harus tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ayo saudara, memberi yang terbaik dulu untuk Tuhan. Setelah itu baru Tuhan akan memberikan apa yang saudara dan saya rindukan. Banyak hal saudara yang saya rindukan dalam hidup saya. Bukan untuk pribadi saya. Saya rindu tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya rindu pelayanan saya bukan hanya
di kota-kota, di desa-desa. Saya juga mau ke pulau-pulau, bahkan ke bangsa-bangsa. Doakan saya, bulan depan saya akan keluar untuk pelayanan. Ya, bukan di Indonesia saudara jelasnya, tapi Tuhan akan bawa saya ke luar negeri saudara. Nanti akan saya kabari. Di bulan 6 saya akan berangkat ke sana 10 hari saudara. Bukan karena kuat gagahnya saya rindu saudara. Saya rindu untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Makanya saya selalu berdoa. Saya berdoa. Dan adik saya selalu ngomong, J, tahun ini kita harus berubah. Kita harus berbeda. Dan Tuhan mendengar saudara. Kita dipertemukan dengan seseorang dan dia akan membawa kami akan keliling saudara. Dan saya percaya itu karena anugerah. Bukan karena saya hebat. Saya rindu saudara. Saya rindu jadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, selagi ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, hendaklah saudara bisa memberikan hidup untuk Tuhan. Memberikan hidup untuk menjadi terang bagi banyak orang. Doa saudara, saya katakan cuman doa modal kita. Saya enggak punya modal apa-apa saudara. Modal saya hanya berdoa dan mengucap syukur. Amin saudara. Jadi jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Yang pertama ya apa? Supaya hidup yang tidak diliputi dengan perselisihan pertengkaran saudara. Dan yang kedua, hidup diliputi hati untuk bertengkar. Dan yang ketiga saudara yaitu hidup yang tidak memiliki waktu untuk berdoa jika kita keluar dari kehendak Allah. Maka itu saudara, pada malam hari ini jika kita benar-benar mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus hidup tunduk dan mendekat kepada Allah. Tunduk itu artinya apa? Memberikan semuanya untuk Tuhan. Taat, setia kepada Tuhan. Tunduk itu full heart saudara. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Hidup harus tunduk mendekat kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacita apa? Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Sehingga iblis itu takut kepada saudara dan saya. Berapa banyak di sini yang takut setan? Takut enggak sama setan? Enggak takut ya? Tapi larinya 1000 langkah. Kalau di rumah sendirian, berani enggak saudara? Mau ke kamar mandi? Berani? Permisi, setan dia ngomongin, permisi setannya, emang gua pikirin. Setan dijak permisi, rumahnya sopo saudara. Ya, tapi kita mau belajar hari ini supaya iblis takut kepada kita, bukan kita takut kepada iblis. Betul? Kita harus menjadi pemenang saudara. Jangan jadi pecundang saudara. Hari ini kita harus belajar tegas. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara dan saya tunduk kepada Allah dan ilah yang lain. Tapi tunduk kepada Allah yang hidup. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Saat saudara tunduk, taat kepada dia. Apa sih yang saudara dan saya minta? Tuhan pasti berikan. Betul enggak? Saya ini cuman belajar untuk tunduk saudara. Menghadapi hidup memang tidak mudah, tapi saya mau belajar tunduk saudara. Kenapa? Saat saya mulai tunduk kepada Allah, taat setia kepada Tuhan, apa yang saya doakan Tuhan dengar. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, jangan takut nak,
aku pasti memberikan. Amin saudara. Amin saudara. Pengen jalan-jalan? Berdoa saudara. Berdoa. Saya berdoa diajak jalan-jalan kemarin saudara. Ya lumayanlah 5 hari meskipun ke Malaysia. Pengen enggak saudara? Gratis loh saudara. Pengen? Yang pengen cuma 2. Pengen? Lah begitu loh saudara. Kalau saudara hidupnya taat, setia, tunduk kepada otoritas Tuhan, maka apa yang saudara minta dia pasti berikan. Makanya belajar berdoa. Saudara di bulan 5, bulan Mei nanti Tuhan suruh kita berpuasa lagi 40 hari. Siap? Muikir saudara. Muikir, kemarin sudah 40 hari Bu. Ya. Kemarin yang puasa 40 hari siapa? Waduh Tuhan Yesus, ampuni. Tidak ada yang berpuasa. Belajar saudara, puasa saudara, puasa. Tidak akan saudara kurus, buktinya saya tetap gemoy. Puasa 40 hari selesai, berhenti seminggu berpuasa lagi, tetap gemoy saudara. Lihat saya tidak kurus. Ya. Saya puasa 40 hari selesai dalam seminggu, berhenti, puasa lagi 40 hari. Nanti hari ini pun puasa saudara. Saya tidak hitung-hitungan, kadang-kadang saya lupa berapa lama saya puasa. Saya tidak pernah ngitung. Pokoknya kalau adik saya ngomong sarapan sih, enggak. Dan itu berulang berapa kali. Saya enggak pernah menghitung saudara puasa saya berapa hari enggak. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sudah siap menjadi pelaku firman? Tidak hidup dalam kedagingan? Yuk kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL Singer. Saudara, hari-hari gak semakin baik loh ya. Saudara harus berjaga-jaga dengan berdoa. Saya minta saudara persiapkan hati. Tuhan segera datang. Waktu saudara berdoa, Tuhan akan banyak berbicara. Waktu saudara berpuasa, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Jangan gemukkan daging saudara, gemukkan rohmu, supaya engkau dapat hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Yuk kita pujikan pujian yang terakhir.